Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa mangga. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman suka manis boleh ditambah, atau kalau tidak suka juga boleh dikurangi sesuai selera. Selanjutnya tambahkan 300 ml air dan 300 ml susu UHT full cream. Untuk susu UHT-nya juga bisa diganti kental manis yang dilarutkan. Selanjutnya ini diaduk-aduk. Dan untuk mendapatkan warna mangganya supaya lebih kelihatan orange, saya menambahkan pewarna berwarna oranye 4-5 tetes. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai pudingnya mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih, matikan api dan selanjutnya angkat. Lanjut ini dituangkan ke dalam cup seperti ini. Dituangkan tidak terlalu penuh, tapi juga tidak terlalu sedikit ya teman-teman, jadi hanya disisakan sedikit saja. Nah, kalau sudah dituang semua pudingnya, ini lanjut dibiarkan hingga set, bisa dimasukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat. Nah, ini sudah beku, jadi untuk 1 cupnya seperti ini ya teman-teman, jadi hanya tersisa sedikit. Tadi aku tambahkan tapi tidak on kameranya. Ini lanjut dikeluarkan semua dari dalam cetakan. Kalau sudah dikeluarkan semua, siapkan kembali panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Tambahkan 2,5 sendok makan gula pasir, kalau mau lebih manis boleh ditambah. Kemudian lanjut tambahkan 600 ml air. Selanjutnya aduk-aduk hingga larut. Dan supaya warnanya lebih hijau, di sini saya menambahkan pewarna berwarna hijau tua 4-5 tetes. Aduk-aduk hingga larut. Lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai puding melonnya mendidih. Dan ini sudah mendidih, matikan api, kemudian aduk-aduk sebentar, lanjut tambahkan fruit acidnya. Kalau mau di skip juga boleh, tapi lebih enak ya teman-teman kalau menggunakan fruit acid seperti ini. Aduk-aduk hingga larut. Kemudian tuang puding melon ke dalam cup, setengah cup saja ya teman-teman. Ini hanya setengah cetakan saja, tuang ke seluruh cetakan. Setelah semuanya dituang seperti ini, untuk puding mangganya tadi dimasukkan ke dalam cetakan seperti ini, kemudian agak ditekan supaya lebih merata. Untuk puding melonnya, lakukan hal ini sampai selesai. Nah, ini semua sudah selesai dan sudah aku bekukan ya teman-teman. Ini sudah betul-betul set. Keluarkan dari dalam cetakan. Kemudian di bagian tengahnya ini dipotong secara silang seperti ini, tapi tidak sampai putus. Selanjutnya pudingnya ini akan saya rekahkan seperti ini. Nah, jadi seperti mangga yang habis dipotong ya teman-teman, cantik banget bentuknya. Ya, lanjut lakukan hal ini sampai selesai. Dan ini semua sudah selesai, saya rekahkan. Nah, seperti ini ya teman-teman, diberi 1 tetes di masing-masing cupnya. Kemudian untuk puding melonnya ini masih sisa banyak, jadi ini mau aku simpan di kulkas, nanti mau aku lanjut buat puding selanjutnya. Ini semua udah selesai. Tampilannya benar-benar cantik banget. Selain cantik, ini juga rasanya sangat enak sekali. Cocok banget dijadikan ide jualan sebagai isian snack box. Nah, bisa dikemas seperti ini ya teman-teman.
Ini dalam satu mika ini aku isi 2, bisa juga menggunakan mika kecil, jadi satu mika diisi 1 puding saja. Bisa dijual dengan harga Rp2.000. Tapi untuk harganya teman-teman menyesuaikan dengan modal karena harga bahan pokoknya itu di setiap daerah berbeda-beda. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, cakep banget setelah diberi stiker. Siapkan mangkok, kemudian masukkan 1 sendok makan biji selasi. Tambahkan air panas secukupnya sampai biji selasinya terendam. Kemudian aduk-aduk sebentar menggunakan sendok dan lanjut ini dibiarkan hingga mengembang. Selanjutnya siapkan panci, kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini disesuaikan saja sama selera masing-masing. Bisa ditambah kalau mau lebih manis. Masukkan 1 saset Nutrijel rasa leci, kalau mau pakai yang plain juga nggak apa-apa. Saya pakai yang leci supaya udah ada rasanya. Kemudian diaduk-aduk, tujuannya supaya saat diberi cairan tidak menggumpal. Tambahkan 800 ml air. Dan kemudian aduk-aduk kembali hingga larut. Kalau udah larut seperti ini, lanjut ini dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai pudingnya mendidih. Jadi mau masak puding beningnya ini di awal harus sampai betul-betul mendidih ya teman-teman, supaya nanti hasilnya bagus dan bening. Nah, mendidihnya harus seperti ini sampai berbuih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian lanjut aduk-aduk kembali sampai buihnya hilang. Buihnya itu akan hilang dengan sendirinya ya teman-teman setelah diaduk-aduk seperti ini. Nah, kalau buihnya sudah berkurang, lanjut tambahkan fruit asidnya. Untuk fruit asidnya ini penggunaannya boleh di skip kalau nggak suka. Selanjutnya aduk-aduk kembali hingga larut. Dan setelah larut, ambil 400 ml puding bening. Kemudian tambahkan 1 saset kental manis putih. Masukkan juga biji selasi yang tadi sudah direndam. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata dan kental manisnya larut. Kalau sudah larut seperti ini, masukkan ke dalam cup. Saya menggunakan cetakan kue talam. Ini diisikan tidak terlalu penuh. Selanjutnya diamkan hingga set, bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Dan ini setelah set dari dalam kulkas, saya keluarkan dari dalam cetakan. Kalau sudah dikeluarkan semuanya, ini disisihkan terlebih dahulu. Lanjut untuk sisa dari puding beningnya tadi, 400 ml, ini dicairkan kembali. Tidak perlu sampai mendidih, cukup hanya sampai mencair saja. Kemudian ambil 300 ml puding bening. Kemudian tambahkan pewarna berwarna merah 4-5 tetes. Aduk-aduk hingga larut. Kalau sudah larut, lanjut tuangkan ke dalam cetakan kue talam tadi. Dituangkan hanya setengah cetakan saja. Ini membuatnya saya bikin 2 sesi ya teman-teman, karena saya punya cetakannya itu cuma sedikit. Selanjutnya masukkan puding susunya tadi ke dalam cetakan seperti ini.
Lakukan hal ini sampai selesai, kemudian ini didiamkan hingga set bisa dimasukkan ke dalam kulkas supaya lebih cepat. Dan ini setelah keluar dari kulkas. Selanjutnya saya keluarkan lagi dari dalam cetakan. Kemudian untuk bagian tengahnya ini dikerat seperti ini ya teman-teman. Berbentuk menyilang tapi tidak sampai putus. Kemudian saya masukkan ke dalam mika bulat kecil seperti ini dan direkahkan. Bentuknya jadi cantik banget ya teman-teman. Kemudian lakukan hal ini sampai selesai. Nah, ini semua udah selesai saya rekahkan. Selanjutnya untuk sisa dari puding beningnya ada 100 ml, ini sudah membeku. Lanjut saya cairkan kembali. Mencairkannya juga tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai cair saja. Setelah cair seperti ini, puding beningnya dituang ke dalam cup yang pudingnya tadi sudah direkahkan. Tujuannya adalah untuk mengikat supaya pudingnya tidak mudah menutup saat disenggol atau dipindahkan. Dan ini sudah selesai semuanya, lanjut diamkan kembali hingga betul-betul set. Bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi meskipun tidak di dalam kulkas, ini sangat cepat setnya ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Pudingnya betul-betul tidak menutup saat ditekan-tekan seperti ini dan juga dipindahkan. Bentuknya juga sangat cantik. Selain bentuknya yang cantik, rasanya ini enak banget teman-teman, gak bikin enak. Anak-anak tuh sampai minta dibuatkan terus puding ini. Ini recommended banget untuk dijadikan ide jualan, bisa dikemas ke dalam mika seperti ini atau mika kecil ya. Satu puding ini bisa dijual dengan harga Rp2.000. Selamat mencoba teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.